Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda di tengah aksi konsolidasi yang terus terjadi terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG di sepanjang pekan ini? Ya, jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Taufan Sukma. Sobat investor sekalian, sebagaimana kita tahu pada perdagangan Rabu kemarin, 26 Agustus 2026, indeks terpaksa harus kembali turun sebesar 95,98 poin atau sekitar 1,48%. Menuju 6.405,68 atau semakin mendekati level psikologis di 6.400-an. Sebagaimana kita tahu juga, aksi pelemahan ini menjadi lanjutan yang pada hari sebelumnya yaitu Senin 24 Agustus indeks juga melemah namun dalam porsi yang lebih tipis. Ya, meski bagi sebagian pelaku pasar bahwa aksi pelemahan ini murni sebagai bentuk konsolidasi indeks untuk memperkuat fundamentalnya untuk kemudian kembali bisa diharapkan untuk naik ke zona hijau, namun sebagian pelaku pasar juga mulai mencermati posisi indeks yang semakin mendekati dari level psikologis di 6.400-an. Dengan kondisi yang demikian, apa yang sebenarnya yang terjadi di pasar saham domestik kita? Apakah benar bahwa posisi indeks yang terus melemah dan semakin mendekati level psikologis 6.400-an ini perlu kita cermati dan menjadi early warning bagi kita semua? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah tersambung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Azharis Hardian atau akrab disapa Mas Aza. Selamat pagi Mas Aza. Selamat bergabung. Terima kasih atas waktunya Mas. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas terkait kondisi terkini di pasar saham domestik kita. Langsung saja pada pembahasan dengan tren pelemahan yang kembali terjadi di Rabu kemarin. Melanjutkan tren pelemahan serupa yang juga terjadi di Senin. Nah ini Mas Aza melihatnya seperti apa? Apakah memang murni konsolidasi, aksi ambil untung, atau ada hal lain yang perlu dicermati? Terlihat koleksi yang terjadi di hari Senin dan di hari Rabu. Kalau kita lihat secara teknikal, indikator stokastik dan MACD-nya memang sudah overbought atau jenuh beli ya Mas. Dan sehingga ya terjadi penurunan ini sebenarnya cukup wajar. Nah tetapi penurunan ini apa yang menjadi pendorongnya atau sentimen yang terjadi di market? Kalau kita lihat yang kita cermati di beberapa hari ini atau di dalam seminggu terakhir, itu akan adanya aksi yang akan terjadi di hari ini di tanggal 27 terkait memang kebijakan dari pemerintah dan terjadinya bencana di beberapa daerah di Indonesia. Jadi market domestik cukup risk off ternyata. Ini terlihat dengan penurunan pada kemarin IHSG ditutup di 6.400 di atas tipis. Lalu ini juga membayangi rupiah yang sempat menguat pada hari Rabu pagi dan ternyata di penutupan itu melemah 0,01% di 17.735 rupiah per US dollarnya. Dan untuk pergerakan market akhir-akhir ini lebih dominan didrive oleh sentimen dari domestik. Kalau kita lihat dari eksternal atau global, yang ditunggu market pun seperti MSCI itu masih jauh di bulan November nanti Mas kelihatannya. Baik. Nah, yang menjadi penggerak gitu dalam pasar saham domestik kita mayoritas dari sentimen dalam negeri kalau menurut Mas Azza. Nah ini boleh di breakdown lagi apa saja yang kemudian misalkan juga kondisi rupiah yang orang mungkin sempat happy dengan cukup menguat dan pada akhirnya ditutup melemah seperti Mas Azza bilang tadi, atau ada hal-hal lain yang perlu dicermati, atau justru malah sebenarnya ada katalis positif juga yang kita bisa harapkan agar indeks itu kembali berada di zona hijau? Kalau kita lihat sebenarnya katalis yang ada di domestik ini lebih ke dinamika politik ya Mas ya, dengan sekaligus penanganan bencana, karena bencana ini bukan hanya risiko untuk kesehatan masyarakat kita atau saudara kita yang di beberapa daerah,
tetapi juga akan mempengaruhi aktivitas bisnis di sana. Kita ambil contoh seperti Kalimantan dan Sumatera gitu ya. Terjadi kebakaran hutan dan pada tanggal 21 itu harga palm oil itu naik sebesar sekitar dia di atas 5.000 lah Malaysian ringgit gitu. Ya ini dampaknya ke sana. Dan dinamika politik ini terjadi kalau kita lihat meskipun dalam jangka pendek ya, kita tetap harus mencermati ini agak risk on sih untuk market domestik saat ini, Mas. Kalau untuk sentimen positifnya memang dari segi data-data ekonomi itu sebenarnya Indonesia sih saya juga optimis sebenarnya cukup bagus gitu ya. Apalagi dengan target-target pemerintah yang mencoba economic driven kita itu dari konsumsi ke investasi itu sebenarnya cukup bagus. Tapi dalam jangka pendek memang akan terjadi dinamika politik dan risiko bisnis yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Mas. Nah, ini menarik nih yang jadi catatan Mas Azza tadi bilang bahwa kebakaran hutan gitu yang terjadi di Kalimantan juga berpengaruh terhadap pergerakan harga palm oil begitu ya. Sehingga mungkin pasar juga masih terus berharap atau menantikan apa saja sikap pemerintah atau mungkin tindakan yang diambil pemerintah agar situasi segera kondusif. Demikian ya, Mas? Ya, betul sekali, Mas. Nah, kalau dengan kondisi pasar domestik ini bisa dianggap wait and see begitu, melihat sikap lanjutan atau mungkin tindakan selanjutnya dari pemerintah akan seperti apa. Kita geser sedikit ke global, Mas. Tadi sempat dibahas oleh Mas Azza bilang bahwa di level global tidak cukup jadi pengaruh gitu. Nah ini ada apa? Apakah kemudian dampak dari perang AS-Iran ini sudah mulai di price in sama pelaku pasar atau seperti apa? Kalau dari sisi global atau AS dan Iran ini sebenarnya udah price in nih, Mas. Karena beberapa hari ini sebenarnya Iran dan Oman itu cukup berupaya menjaga stabilitas pelayaran di Jalan Selat Hormuz. Dan itu juga tergambar dengan melemahnya harga minyak oil ini di bawah 8 US dollar per barrelnya. Berarti sebenarnya ada kemajuan yang dilakukan oleh Iran dan Oman karena menyangkut minyak dunia. Gitu. Dan ini sebenarnya udah presiden dan risiko geopolitik ini sebenarnya ya naik turun sebenarnya, tapi cenderung cukup membaik, Mas, sebenarnya. Baik. Nah, masih dari ranah global, dari kondisi di Selat Hormuz begitu, kita sedikit bergeser ke kondisi perekonomian domestik AS yang selalu jadi highlight bahwa posisi utang AS membengkak sampai tertinggi sepanjang sejarah yaitu 40 triliun US dollar. Atau juga biaya bunga atau mungkin anggaran untuk bunga obligasi yang juga semakin membengkak. Nah ini hal krusial apa sih yang paling dikhawatirkan oleh market ketika ini tidak segera diantisipasi oleh Presiden Donald Trump? Kalau kita lihat sebenarnya cukup menarik ya, di pekan lalu itu US buyback obligasi mereka dan menyebabkan yieldnya itu memang cukup turun sebenarnya. Walaupun di dalam 18 jam berikutnya itu yieldnya itu naik kembali. Gitu. Tapi pada perdagangan kemarin kita lihat yieldnya sudah cukup melandai sebenarnya di 4,63%. Dan memang utang US ini membengkak ini double ya, Mas. Jadi 2 kali lipat lah dari sebelumnya. Lalu yang kedua yang perlu kita cermati dari US adalah skenario-nya dari The Fed nanti dari data yang rilis tadi malam sebenarnya ada PC. Pasar ya sangat mencermati lah. Karena ini koefisien ini menyangkut angka inflasinya itu berapa gitu. Karena pemerintah US ini menargetkan memang menuju target 2%. Sekarang memang masih di 3%-an. Tapi ketika ini on track menuju 2% ya, ini malah ada ruang untuk The Fed untuk memangkas suku bunga ini pada kuartal mendatang 25 atau 50 ya. Tetapi kalau memang PCE-nya ini masih berada di atas, untuk The Fed ini memangkas suku bunga malah agak kecil. Jadi higher for longer nih sebenarnya. Jadi kita itu juga harus dicermati oleh pasar. Ada banyak juga yang wait and see untuk keputusan The Fed. Karena gubernur The Fed yang sekarang, Kevin Warsh itu
agak minim nih kisi-kisinya Mas. Dibandingkan dengan Jerome Powell gubernur yang lalu gitu. Dia memberikan kisi-kisinya. Kalau agak sekali ini agak minim nih kisi-kisi untuk keputusan The Fed mendatangnya Mas. Jadi agak deg-degan gitu ya Mas, tidak ada sinyal-sinyal tertentu yang bisa dibaca oleh pasar apakah kemudian sikapnya sesuai dengan harapan, memangkas suku bunga, mempertahankan atau bahkan juga meningkatkan suku bunga begitu ya Mas? Betul sekali Mas. Nah, dalam kondisi yang demikian nih, pasar domestik bisa dibilang tadi masih wait and see melihat kesigapan pemerintah dalam menangani sebagian wilayah kita yang sedang tertimpa musibah, yang itu juga mau tidak mau berimbas pada dunia bisnis. Lalu kemudian di global juga masih harap-harap cemas terkait dengan arah kebijakan The Fed segala macam. Nah, baiknya pelaku pasar akan seperti apa atau apa yang harus dilakukan pelaku pasar dengan kondisi market yang demikian, Mas? Kita harus sebenarnya bencana di berbagai daerah Indonesia cepat selesainya gitu, biar saudara kita itu nggak lama-lama merasakan penderitaannya gitu. Tapi kalau untuk pelaku pasar yang bisa kita cermati untuk saat ini adalah dengan volatilitas yang terjadi, teman-teman bisa buy on weakness untuk saham-saham yang mungkin 2 minggu yang lalu itu rally-nya cukup tinggi gitu. Nah, ketika ada retest seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk kita entry kembali, itu buyback gitu ya. Karena ya secondary trend atau minor trend itu sebenarnya masih solid dalam jalur uptrend-nya atau naiknya. Itu bisa dimanfaatkan. Terus yang kedua adalah untuk misalkan ada yang tanya sektor apa nih yang lagi menarik. Kalau saya lihat sebenarnya sektor atau yang gold related lah. Jadi saham-saham yang berbasis emas itu cukup menarik karena menyangkut ekspektasi US tadi. Apakah nanti US itu akan memangkas suku bunga atau menahannya. Jadi terus ada juga hubungannya dengan yield obligasi US itu. Jadi akan berimbas kepada gold. Karena kita lihat pada perdagangan kemarin itu harga gold sudah mencapai 4.700. Nah ini yang menarik kita cermati untuk waktu-waktu dekat ini Mas. Baik. Nah, jadi ada harapan juga baik dari sisi market sendiri, artinya dari saham-saham yang sekiranya potensial dan juga dari emas begitu ya Mas? Betul. Baik. Analisa yang menarik dan sangat membantu atau menjadi guidance lebih bagi sobat investor sekalian untuk membuka perdagangan pada pagi hari ini. Sayang waktu kita yang juga terbatas, kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih banyak Mas Aza atas segala analisisnya, atas segala penjelasannya. Semoga bisa sangat membantu bagi aktivitas bertransaksi atau aktivitas investasi para sobat investor sekalian. Sekali lagi terima kasih Mas Aza, selamat pagi, sampai bertemu di lain waktu. Mas Topan, terima kasih. Yep. Baik sobat investor, demikian tadi perbincangan kita dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KC Sekuritas, yaitu Mas Azharis Hardian atau akrab disapa Mas Aza. Semoga yang beliau sampaikan segala analisisnya, segala rekomendasinya dapat menjadi insight lebih atau tambahan informasi bagi pelaku pasar sekalian untuk membuka perdagangan pada pagi hari ini. Terkait hal itu, selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu jual maupun beli saham, itu sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor sekalian. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.